subhat oke jauh nih teman-teman mangit 50.000 diambil diambil boleh ada tapi makan yang subhat haram itu haram subhat yang subhatnya untuk kalangan sufi menjaga dirinya membersihkan dirinya lebih baik tidak hal yang subhat pun dijauhi kayak ayat nanti kita akan bahas tentang bab subhat ada cerita menarik bagaimana orang terjerumus yang subhat saja begitu parahnya apalagi haram. Nah jadi subhat itu barang iman itu subhat tapi kemudian bisa jadi halal setelah sekian tahun disalahgunakan tidak ada pemiliknya tapi ketika halal pun ada yang harus dijakarta berapa persen kalau mulung sampah halal nanti kami BCA atau BCA bacok cangkang aqua itu kerjaan halal kenapa halal? Karena sudah tidak dibunuh. Itu kalau sudah dianggap sampah tidak ada pemiliknya. Nah karena tadi sesuatu itu haram itu karena ada pemiliknya karena ada yang mengharamkan tapi kalau sampah itu tidak ada yang memilikinya cangkang aqua itu mesti tidak dimiliki maka sampah itu halal untuk diambil mau didaur ulang bagaimana pun tapi lawan ayah cangkang aqua nggak bunuh ayah nggak bunuh terus menang bunuh kan sampah dirau orang mau karung lah kan cangkang aqua kan sampah karena tapi saya mau tentu saya memiliki gitu memiliki ya walaupun tadi ini sangat tua aku di tempat di kasarean suka mana simpan sebenarnya aku tawas bisa ya menurut zaman dulu ya saya waktu masih kecil langsung malah suhu jamur kalau musim hujan ini suhu nanti suhu alami itu ya bukan suhu yang dibudidayakan di pasir-pasir gitu di bukit-bukit suka ada isu-isu tersebut yuk orang masuk saya suka dilihat umpama malah emang main melak nggak tahu punya pokoknya malah kalah harap sesuatu kan jadi seorang ngambil pelak kalah ternyata haram kenapa? Karena sulung itu tumbuh di kebun batur jadi haram karena bukan kebun kecuali mah kayak buat abi pada nilainya suhunya di pohon mama PW jadi ikut itu tadi akan PW nggak mau atau melak PW emang gimana baru halal tapi lo begitu mah bonsai PW karena mati suhu apa coklat kalau bukan ternyata sebelum lo berarti ada haram gitu malah pernah satu ketika suhu tinggal dulu terus ngalah gitu dulu suhu gitu punya suhu wangi coklat seperti pasar lomba kayak nama lomba padahal senang alat putih dulu bisa dibawa apa yang masuk ganti suhu teh halal haram karena ada pemilik tanah jadi yang termasuk tangkal buah mangga gitu ya tangkal buah mangga itu berarti mangga seujama mangga di Jawa mangga itu gitu mangga itu haram ketika masuk ke pekarangan bagaimana ketika dihalalkan orang tapi ketika itu nyorong oleh kajalan si mangga itu bukan halal atau rumah kita di sebelah ada pohon mangga orang tapi si pohon mangganya mangganya itu kali orang halal tuh maka mangga yang mengarah ke tempat kita itu adalah halal untuk kita walaupun pokoknya ini tangga nah, jadi yang itulah hal-hal saja menarik lah jadi intinya sampah pun bisa halal bisa haram halal karena tidak ada pemiliknya tapi kalau sudah ada yang memiliki maka itu jadi halal terlebih masuk pernah ya soal orang-orang beli kebun ayat tanggal jamu ibunya mana saya kalau seperti nakirnya kan seperti itu ayat tanggal namun gitu sayangnya padahal itu bukan nanti mama kita kan halal benar nih kira-kira halal aja ternyata tidak ya tidak menjadi halal tidak menjadi halal akan dilakukan dengan diri sendiri tidak ada halal ya tadi baju perempuan gitu. Saya suka sama kamu 2 hari kayak nama jadinya berangkal ke saya menikahi kamu dengan mas kawin setia sah-sahnya halal jadi halal
Enggak, tetap akan harus terpenuhi. Gitu. Dengan diri sendiri pokoknya selama diri seorang halal biasanya nggak bisa. Ya, tetap akan itu sebetulnya. Jadi yang hal-hal itu tadi dengan jual beli, dengan hadiah, utang piutang, pinjam meminjam, wakaf, waris, zakat, infak, sedekah, mulung, memulung itu maksudnya kalau nemu dari subhat, beda akan nemu dengan mulung. Yang mulung mah dari dalam sampah dan lain sebagainya itu halal. Tapi ada sampah naon, isi sampahnya yang meluluhkan. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan kata halal. Tapi pekan berikutnya nanti kalau yang saya lagi nanti kita akan membahas hal-hal yang haram di dalam yang halal. Nah, jadi gimana? Kalau nanam padi, kadang tumbuh rumput, minimal eceng. Nanamnya apa ya? Tapi tumbuh eceng masih. Bahasa eceng gondok. Nanam padi tumbuh eceng. Tapi lalu nanam eceng tumbuh padi mau. Jadi nanam yang halal sok aya we tumbuhan haram. Tapi sebaliknya lalu nanam sesuatu yang haram mau tumbuh sesuatu yang halal. Nah, nanti kita akan bahas haram di dalam yang halal, keharaman di dalam yang halal. Makanya kita tahu kan bakteri yang betul gagal semangat halalkan ternyata pembahasan malah gagal. Oke, haram dalam yang haram di dalam yang halal. Oh, bahwa haram di dalam pacaran, dalam pernikahan, di dalam ini ada istilah begitu. Jadi bakteri. Nanti kita akan membahas. Tapi ada sih di dalam pernikahan pun yang diharamkan. Kan menikah itu halal, tapi di dalamnya ada hal yang diharamkan. Apa saja? Di dalam yang halal itu bisa jadi tubuh yang haram. Tapi di dalam yang haram tidak mungkin tubuh yang halal. Di nikah bisa jadi ada yang haram di dalam pernikahan. Tapi di dalam yang haram berzina, makanya tumbuh yang halal di zina teh. Oh, dia suka jadi halal. Nah, begitu. Nanti kita akan bahas itu seputar halal haram yang kita belajar lah. Kita kajian kita isi sebagai wawasan untuk kita. Ya, karena kita sebagai calon orang tua harus memastikan bahwa makanan yang dimakan oleh anak-anak kita itu halal, makanan yang kita makan itu halal, karena kita sebagai seorang mukmin muslim yang butuh sama Allah, yang banyak berdoa sama Allah, ingin doa kita dikabul, ingin amal kita diterima, maka syarat utamanya adalah kita menjaga makanan yang kita makan itu harus dipastikan halal. Itu mungkin yang disampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Nanti nanti kita bikin kurikulumnya. Tadi minggu depan kita bahas tadi hal yang haram dalam yang halal. Kemudian nantinya kita akan bahas tentang zakat infak sedekah, tentang gadai, tentang riba dan lain-lainnya. Itu banyak hebat dalam jual beli dan sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi wawasan untuk kita sehingga kita selamat di dalam urusan halal haram. Dan memang yang membahas tentang muamalah itu jarang. Kajian membahas muamalah, kamu nggak bahas bab riba mah jarang mau wanita karena bukan bahaya kan. Berat akan perangi riba itu banyak orang yang membelanya. Bakal banyak orang yang membelanya. Sehingga kenapa dalam Al-Quran perangilah. Allah yang memerangi orang-orang yang berbuat. Kenapa bahasanya perangi? Karena akan banyak pembela riba. Coba posting teman-teman tentang riba, bakal menyerang mau di grup atau kumaha gitu. Menyerang dan sebagainya. Saya sudah merasakan manis pahitnya. Ya ada juga dari tentang riba ini luar biasa. Gitu. Tapi ujian juga buat kita jangan sampai kita sombong aku seriba aman selamat. Kalau mobil saya misalnya dari mobil bebas riba, lain sombong gitu. Tapi itu sebagai dakwah karena kata penelitian 89% mobil yang berkeliaran di jalan raya Indonesia itu riba. Dengan kredit jarang cash. Banyak yang riba, sehingga dakwah itu harus terus dilakukan. Yaitu mungkin ya mudah-mudahan panjang umur kita bisa mengkaji lebih dalam dan catatannya kalau bisa jangan sampai hilang tadi karena akan bersambung sama-sama tentang muamalah ini.
ada pertanyaan dulu sebelum malah kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalkan ceritanya gini, saya pernah ya terus di tempat aktivitas biasanya ketika datang ke SPT, ketika pas pulang tuh suka ada bayar parkir bisa 2.000 tuh sampai tempat parkir. Suatu saat pas mau ke situ lagi, tukang parkir itu nggak ada. Terus saya bilang, alhamdulillah rezeki nggak ada tukang parkir. Gitu. Terus saya pergi. Nah kira-kira kita haram atau halal sih untuk hukumnya? Jadi misalnya suka ada gitu. Ya, nah parkir, permasalahan parkir. Gini nih, parkir ini halal haram. Untuk tukang parkirnya halal haram. Kenapa? Misalkan jadi ayah bayar parkir. Nah, ada bayar parkir itu karena ada orang yang memiliki tempat. Jadi bayar parkir itu adalah bayar sewa. Akad itu adalah sewa. Oh ya tadi sewa. Jadi yang membuat halal itu adalah sewa kontrak, itu halal. Nah, misalkan kita kan ini kan ada yang punya, tapi kita butuh sementara, kan kontrak itu butuh untuk sementara. Maka akadnya adalah kontrak. Nilai kontraknya ditentukan. Jadi kalau kontrak itu harus ditentukan. Maka pemerintah bikin mobil 1.000, motor 1.000, mobil 2.000 dan sebagainya. Nah, maka itu adalah biaya kontrak. Nah, ketika kita parkir di tempat itu, maka kita mengontrak kepada orang yang memiliki. Nah, sehingga bayar parkir umumnya wajib gitu, karena kita kontrak. Tapi itu untuk area-area yang itu ada pemiliknya. Nah, sebagai pemerintah Pak, di Kota Sukabumi ini parkir ini dikelola oleh dulu itu Gilang Galuh Pratama. Jadi Gilang Galuh ini beli area parkir di Kota Sukabumi, enggak semua, gitu, beberapa titik itu ke Pemkot, bayar kontrak itu berapa miliar, sehingga si pemilik lahan-lahan parkir yang ada di Kota Sukabumi ini adalah Gilang Galuh, beberapa nggak semua. Sehingga kita bayar kontrak pada orang yang pakai seragam Gilang Galuh itu, Gilang Gali Pratama. Nah, kita bayar ke situ gitu. Nah, jadi si Gilang Gali ini pemilik tempat. Nah, si Gilang Gali ini juga bayar. Jadi yang pemiliknya kan Pemkot, tapi dia kontrak ke pemerintah dan kita ngomong si Gilang gitu. Ada orangnya kok orang sini masih anak muda. Nah, tahun berapa? 2 tahun yang lalu pindah kontrak jadi Pemkot atau siapa gitu. Nah, selama titik-titik yang ditentukan itu adalah pemiliknya, kita kontrak di situ bayar. Aku mahal penting kan tukang parkir tahu gitu. Nah, ada beberapa hukum yang jadi tidak berlaku ketika waktu tertentu. Sehingga lampu merah malam tidak berlaku. Makanya mana? Malam jadi koneng gitu. Jadi koneng full gitu. Itu jadi nggak berlaku. Termasuk tempat parkir. Ini kepemilikannya itu bukan kepemilikan mutlak setelah kontrakan, tapi ketika tidak ada pemiliknya gitu, maka status ini menjadi publik. Karena itu area publik. Nah, Indomaret, rumah Alfamart. Nah, sebetulnya begini, parkir Indomaret, Alfamart itu sebetulnya makaram untuk tukang parkir. Nah, karena si pemilik parkir itu sudah menggratiskan, pelanggan parkir gratis. Tapi itu kan, kamu preman ya gitu. Jadi asal boga wilayah memiliki, padahal boga Alfamart, Indomaret itu menggratiskan, boga halal deh. Tapi lah daripada keomongan, niatnya berapa sedekah, kanu nongkrong dirinya. Kanu ngabdikeun gitu, eta mah mainan sedekah, orang ngabdikeun urang niatnya sedekah. Tapi kalau niatnya bayar kontrak itu enggak berlaku karena si pemiliknya sudah menghalalkan, menggratiskan. Jadi kalau karena merasa mengklaim kurang, kudu bayar ngawajibkeun, itu gimana? Atau kalau untuk bayar parkir di Indomaret dengan naon? Walaupun aya tukang parkir nah itu halal karena itu dihalalkan digratiskeun kuno Indomaret. Tapi kalau ada yang jelas itu ada kelas parkir 1.000 berarti kita harus bayar kontrak. Tapi ketika tidak ada penjaganya, mahal punya ada yang kontraknya Pak, ini si pemilik itu kita didinya. Ya ketika jam-jam tertentu itu menjadi milik publik, lepas kepemilikan menjadi milik publik dan kita boleh parkir didinya seperti itu. Jadi ya gitulah. Jualan di trotoar kumaha itu kan nggak ada pemiliknya, trotoar itu publik, hanya kita menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Kumaha tuh nyanyiin faktor gitu Pak, tapi biasanya diklaimnya adalah wilayah karantina ini, wilayah premana dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi
Jadi untuk pertanyaan tadi kalau bertanya rumah, insya Allah halal ketika itu menjadi fasilitas publik. Tapi ketika ayam itu orang kontrak. Minuman itu dihalalkan. Maka statusnya adalah sedekah wae daripada umum ribut di tukang parkir kayak sedekah wae seperti itu. Bukan masalah parkir. Yang bagus itu memang yang kamu suka buminya maka pakai 500 parkir bayar dulu. Sok bingung deh dari bapak kita. Terjadi oke kedua atau parkir teh gitu. Kalau bingung kamu ke kota gitu nya. Balik ke Oaha atau ke timur, dari Lembang udah capek, mau motor 2.000 pas ke 2.000 parkir kumpul ke 1.000 yang ini kan apa? Tadi pikir-pikir maksud gitu. Ya kalau mungkin batas kita parkir. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya ini dulu ya. Yang belakang ini depan jawabannya. Depan. Oh ada dua. Oke. Pertama, tata cara sholat taubat benar itu seperti apa? Apakah ada bacaan? Kedua, bagaimana hukum jual beli emas? Hukum jual beli emas dan membeli emas dengan sehari. Benar pertanyaan. Sholat taubat itu jadi gini, sholat sebetulnya gini, kalau secara khusus sholat taubat itu khusus sholat taubat sepengetahuan itu tidak ada khusus sholat taubat, tapi sholat saja karena dengan sholat itu sebagai bentuk pertaubatan kita dan sholatlah pada sholat dan waktunya. Misalkan kita taubat pada waktu isya, kita sholat isya itu menandakan kita taubat. Bahkan setiap waktu sholat itu adalah waktu taubat kita. Nah, kalau tidak ada waktu sholat atau sholat wajibah, ada sholat-sholat yang lain. Kalau malam hari sholat yang mulai, sholat tahajud. Jadi sholat yang berlaku pada waktu. Tapi kita niatkan untuk ini sebagai taubat. Tapi kalau kedua ya ketika kita kembali pada waktu, ketika kita sholat itu menandakan kita taubat. Atau nggak ada syukur dulu atau sholat istiqoroh atau sholat banyak gitu. Ada sholat istiqoroh minta petunjuk supaya tetap di jalan yang benar. Nggak ada istiqoroh ya udah sholat dulu Anda dulu, kemudian ada sholat niatkan ini sebagai taubat saya. Karena dengan dulu mencuci kemudian sholat itu adalah taubat Anda. Ini tahajud, waktunya tahajud saya ya Allah, saya niatkan ini untuk taubat saya kepada Allah. Karena di dalam bacaan sholat pun nanti ada bacaan taubat. Aku lagi, aku taubat kepadamu, astagfirullahaladzim dan sebagainya. Itu adalah pertobatan. Doa khususnya sebetulnya taubat itu bukan hanya di momentum pas yang taubat. Setiap selesai sholat pun kita membaca istighfar, taubat. Jangankan setelah berbuat maksiat, setelah berbuat baik saja kita kalimat yang diucapkan yang pertama adalah istighfar. Jadi kemudian dosa beres sholat, astagfirullah. Kan itu yang harus kan istighfar. Karena bisa jadi di dalam sholat kita itu ada kesalahan, ada kelalaian, ada ya itunya kita tadi di halal supaya haram, di baik supaya goreng. Maka selesai sholat itu itu kan taubat, bacaan taubat. Kemudian ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa a'buduka wa ana ahlihi seterusnya. Itu doa sayyidul istighfar, doa pertobatan. Apa Google klik atau kan Google cari kitab doa sayyidul istighfar, itu akan keluar lumayan. Jadi bacanya tadi kalau taubat istighfar 3 kali, atau ilahi gitu. Kemudian doa sayyidul istighfar. Dan itu sebaiknya dilakukan setiap selesai sholat. Artinya adalah memperbaharui taubat. Dan insya Allah tadi kalau yang haram itu mempersulit rezeki, maka istighfar itu akan mengalirkan rezeki yang selama ini tertahan karena dosa. Jadi salah satu khasiat istighfar itu adalah mengalirkan rezeki yang selama ini tertahan akibat dosa yang kita perbuat. Jadi mohon abdi balik sholat niatkan dan setiap sholat itu kita niatkan untuk bertobat kepada Allah, insyaallah. Dan kita niat amalan apa yang paling baik bagi seorang mukmin. Jika kamu sholat, anggap itu adalah sholat yang terakhir. Nah, maksud menganggap sholat yang terakhir itu adalah kita sholat itu posisi taubat pada Allah. Ya Allah, jika ini sholat terakhir saya, aku bertaubat kepadamu dari segala dosa. Jadi gimana sih sholat taubat itu? Sholat yang diniatkan dan menganggap itu adalah sholat yang terakhir, itu sholat taubat. Itu niatnya. Nah,
jual beli emas, hukum jual beli emas itu, ini nanti panjang lagi ya. Saya sederhananya gini, hukum jual beli emas itu ya boleh sah, tapi sebaiknya bahkan ada yang wajib hukum jual beli emas itu harus ketemu, harus teori, harus ketemu orang-orang, nggak boleh kirim. Ya, tapi sekarang gimana banyak hantam yang itu online itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi secara hukum jual beli emas itu sebaiknya ketemu orang penjual dan pembelinya. Di kredit boleh. Nah ini nanti juga kita bahas lebih lanjut. Kalau secara hukum umum jual beli itu boleh kredit apapun, boleh kredit. Nah, saya mau beli tergantung yang murah. Nah, dari yang emas gimana? Nanti kita akan bahas di video tentang hukum jual beli emas. Ya itu, maksudnya itu. Silakan ada satu lagi pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. 17.47 masih lama ya? Yang 6 berapa? Tentang jual beli. Jadi hukumnya kami jual beli, tapi barangnya ditambutkan tangguh dijualin. Meminjamkan barang untuk dijual itu boleh tidak? Jadi ada orang yang mau beli, tapi kita mau punya barang. Tapi ada orang lain yang punya barang yang meminjamkan untuk kita, kemudian kita menjualkan orang, itu boleh. Secara hukum tadi ada dua hukum di sini, maksudnya dua hukum. Satu hukum pinjam minjam itu boleh. Siapa Reza dengan yang pemilik barang? Yang pemilik barang merelakan barangnya pinjam oleh Reza, maka itu halal. Dan barang itu menjadi milik Reza karena sudah dipinjamkan sekarang itu. Nah kemudian, Reza sebagai pemilik karena sudah dipinjam, pemilik sementara boleh menjualkan barang itu dijual ke orang, gitu. Kemudian hasilnya nanti gini. Tapi memang barang ini adalah barang jualan, bukan barang misalnya. Namun setelahnya dipakai kurang setelah pas setelah saya membeli, setelah saya lihat masuk beli, gitu. Bukan barang yang seperti itu, bukan barang yang dipakai, tapi ini barang jualan. Kalau pesannya adalah barang jualan, saya ini barang untuk saya jualkan. Saya pinjam, saya kemudian jualkan. Itu dibolehkan, akan pinjam menjual dan kerja dengan orang itu adalah akan jual beli. Nanti kerja ke orang itu adalah akarnya mengembalikan tidak uang, tapi utang pinjam dan utang. Jadi akarnya bukan pinjam, mengutang barang ini saya utangkan. Tapi kalau tidak laku saya kembalikan dalam barang. Tapi kalau saya laku itu saya kembalikan dalam uang. Mau tampilkan, jadi bisa berubah antara pinjam jadi tampilkan. Pinjam, tapi barangnya hilang, digantian uang boleh. Itu pinjam tapi jadi utang ketika barangnya hilang, boleh. Kita jualkan dan uangnya kita bayarkan sesuai dengan laba ayam untung. Boleh kita kasih lebih kepada yang pinjam, boleh. Misal ini barang 10.000 pinjam ke kerajaan dijual 15.000, kemudian Reza mengembalikan ke orang itu 12.000, boleh. Karena kasih yang meminjam tidak boleh terlihat, kecuali dari awal. Dia kalau Reza saya habis 10.000 cash, lalu Reza pinjam 12.000 dari awal, dijual 15.000, Reza bayar 12.000, boleh. Karena dari awal sudah diakankan bahwa kalau meminjam kita harganya 12.000. Tapi kalau Reza beli cash 10.000. Ini buku kayak gitu. Kalau cash diskonnya 40%. Kalau konsinyasi bikin barang itu diskonnya 30%, kayak gitu. Itu boleh. Tapi kalau dari awal dari cash 10.000 jual 12.000, JTK gimana? Mereka dominan sebagai orang yang sudah menjalankan bayar 12.000 itu nggak boleh dijual. Boleh. Karena dia yang menjalankan kita berikan lebih, itu maksudnya dijual. Nggak boleh. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di bab dropship itu gimana, maksudnya meminjamkan barang dan sebagainya. Itu nanti ya di bab jual beli ada dropship dan sebagainya. Itu akan kita bahas lebih panjang lagi di lain waktu. Nah itu mungkin yang
bisa saya sampaikan sore hari ini. Kalau ada yang masih bertanya, boleh ditulis. Nanti saya bawa, nanti akan jadi bahan untuk minggu depan pertemuan berikutnya sama Bapak. Misalkan saya jawab di bagian berikutnya. Karena waktu sudah sore juga dan tempat segera dibereskan untuk persiapan sholat maghrib. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang dulu bisa terjawab oleh kesempatan saya. Tadi masalah-masalah yang saya katakan nanti akan lebih jelas. Untuk 25 nanti akan ada bab khusus tentang 25. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang tersampaikan dengan baik atau tidak tepat saya sampaikan. Mohon maaf. Nanti koreksinya silakan. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar terus menambah zana wawasan kita tentang agama. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan maaf karena dengan begini. Aku lupa